Diri yang mengapakan, yang tahu bahwa dia itu anak Allah, utusan Tuhan. Kalau Muhammad kan memperkenalkan diri. Kata Kalau siapa? Yesus kan tidak memperkenalkan diri, tapi perbuatannya, kelakuannya, baiknya itulah yang menyatakan dia bahwa dia itu anak Allah. Oke, coba seumpama saya nanya, Mbak, apa manfaatnya Yesus diturunkan ke bumi sebagai anak Allah? Apa manfaatnya, Mbak? Ya, untuk kita yang berdosa, untuk menghapus kita dari rantai dosa. Itulah manfaatnya. Sebelum Yesus turun, dosa itu sudah diampuni lewat surga. Ayatnya ada, Pak. Sebelum Yesus turun, ketika Musa, di zaman Musa, cara menghapus dosa itu ada dengan cara pakai kambing, pakai domba. Sudah ada. Berarti kan nggak ada manfaatnya. Belum ada penembusan dosa sebelum Yesus disalibkan. Mbak nggak pernah baca Bible kayaknya. Coba ini ya, saya buka, Mbak ya. Kita pelan-pelan ya ngomongnya ya, kita pelan-pelan. Apakah sebelum Yesus gak ada penebusan dosa? Oke. Ini Mbak kalau baca, nih ya. Mbak kalau baca Imamat 4, satu perikop ini tentang penebusan dosa, Mbak. Ini jauh 600 tahun sebelum Yesus ada. Nih ya, contoh kita pakai ayat yang ke-31 misalnya. Nih, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, nih, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Kalau dulu bisa mengorbankan satu domba untuk menghapus dosa, kenapa kemudian sekarang kok Tuhan yang dikorbankan gitu loh? Dulu pakai domba bisa, kenapa sekarang malah Tuhan yang jadi korban gitu loh? Ada, Mbak. Jadi dulu sebelum Yesus itu turun, ya, cara penghapusan dosa itu sudah ada caranya. Terus apa manfaatnya dia turun gitu loh? Ya kan, dia turun itu kan sudah dijanjikan. Siapa yang menjanjikan? Sudah diramal, karena bahwa dia yang memutus rantai dosa itu waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Lah buktinya ini, Mbak. Di sini tertulis hanya cukup pakai satu kambing, satu domba sudah selesai loh, Mbak. Sudah diampuni dosanya. Ngapain turun? Gimana tuh? Ini, Mbak, kalau saya kasih ayat lagi ya. Ini ada ayat begini, Mbak, misalnya di dalam Mazmur, ya. Di dalam Mazmur 19 8 sampai 12, apa di sini dikatakan? Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu sempurna, Mbak, sehingga Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Ingat, Yesus datang mengatakan, aku bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya, saudara. Karena kenapa? Taurat Tuhan itu sudah sempurna. Jadi, ketika turunnya Yesus dikatakan untuk penghapus dosa, seolah-olah Taurat Tuhan ini gak sempurna berarti. Masih ada yang perlu ditambahkan. Padahal sudah sempurna. Contoh, cara penghapusan dosa pakai domba. Gak usah Tuhan yang dikorbankan. Begitu, Mbak. Begini, Pak. Karena kan manusia itu sudah sangat berdosa di mata Tuhan. Dia kan
mengirim semua utusannya itu karena ditolak oleh manusia gitu. Jadi satu-satunya, makanya dia mengutus anak satu-satunya ini supaya memutus dosa yang di Hawa dan Adam itu. Nah, ini Mbak, kalau kita baca lagi Pak ya. Semua orang pasti berdosa Mbak. Kalau masalah dosa Adam dan Hawa yang dibahas, ingat Mbak, dari ujung rambut sampai ujung kaki yang menciptakan kita itu Tuhan. Tuhan mampu menciptakan langit dan dunia. Tuhan mampu menciptakan otak kita, menciptakan hati kita. Apakah hanya kesalahan Adam yang sepele dia harus turun, harus lahir di kandungan Maria 9 bulan, Iya, harus Bang. dibunuh Karena oleh kan orang manusia Romawi? berawal dari situ. Nah, cuma kita lihat ayatnya di Mbak ya. Karena kan Ayatnya di darah kitab. mereka itu kan mengalir terus sampai keturunannya. Nih Mbak, Matius 6, 14 nomor 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berarti untuk bisa masuk ke surga itu tidak harus dengan percaya dia turun ditebus dosa, bukan Mbak. Yesus itu datang sebagai penyampai firman. Ingat Mbak, coba Mbak perhatikan kalau baca Bible ya. Ini saya tidak memaksa, tapi Mbak perhatikan kalau baca Bible. Yang di tulisan merah, yang benar-benar lisan Yesus, itu banyak yang bertentangan dengan ajaran Paulus dan lain sebagainya. Yesus mengatakan, segala firman yang telah kau turunkan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Ingat, Yesus menyampaikan firman yang datang dari Bapa. Kemuliaan yang ada pada diriku sekali-kali bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tapi dialah yang mengutus aku yang memuliakan diriku. Berarti posisi Yesus sama seperti para nabi yang lain, menyampaikan firman Allah, dan kekuatan dia bukan dari dia sendiri, tapi datang dari Bapa Allah Mbak. Sama seperti Musa. Musa membelah lautan bukan dari kekuatannya sendiri, tapi datang dari kekuatan yang ada dari Tuhan. Begitu loh. Kalau dulu Tuhan sudah mengampuni orang-orang di zaman Musa, sudah mengampuni orang-orang di zaman Noah, sudah mengampuni orang-orang di zaman Abraham, itu mampu Tuhan. Lalu kenapa sekarang repot-repot turun ke bumi dengan alasan menghapus dosa? Dulu gimana nasibnya orang-orang dulu? Begitu Mbak. Paham kan? Iya, oke lah Bang. Siap. Jadi coba Mbak pikirkan, kalau memang Yesus itu tujuannya menghapus dosa, seharusnya Yesus turunnya sudah sejak dulu. Sejak Adam salah, Yesus turun. Begitu. Gimana nasib orang-orang dulu yang di zaman Musa, di zaman Abraham, di zaman Yakub, di zaman Daud, di zaman Salomo? Gimana nasib orang dulu? Mereka tidak kenal Yesus, tidak pernah dikenalkan siapa Yesus, gak pernah. Apakah mereka langsung neraka semua seperti itu? Tidak adil banget Tuhan. Kalau dulu dia mampu mengampuni seluruh dosa, memasukkan orang-orang yang taat ke Musa ke surga, orang yang taat ke Musa dimasukkan ke surga, orang yang taat ke Abraham dimasukkan ke surga, padahal mereka tidak pernah kenal Yesus, kenapa kemudian disyaratkan harus kenal Yesus sebagai penghapus dosa? Berarti kan Yesus posisinya sama seperti Abraham, sama seperti Musa, penyampai firman. Karena orang dulu gak percaya Yesus disalib, kenal pun tidak, sudah masuk surga karena taat kepada nabi-nabi yang Allah utus sejak dulu. Kenapa kemudian baru sekarang dia harus percaya begini. Begitu Mbak. Oke lah Bang, tapi aku kurang logis aja sih dengan mujizat yang dilakukan Muhammad itu. Sama Mbak, saya juga kurang logis terhadap mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Mbak. Sama sebenarnya, karena Mbak tidak paham makna mukjizat gitu loh. Dikira Mbak mengira
mukjizat itu harus bermanfaat kepada seluruh manusia. Itu salah, Mbak. Definisi mukjizat adalah ketika dia ditentang oleh orang-orang di saat itu, dia bisa menunjukkan kekuatannya. Itu mukjizat. Gitu loh. Berarti sama aja dong dengan manusia biasa yang emosinya bergebu-gebu gitu, menunjukkan dirinya hebat atau semacamnya gitu. Berarti dia nggak bisa menahan diri, berarti dia masih ada emosi daging. Kok emosi sih? Kan Iya. itu kekuatan dari Tuhan, Mbak. Bukan dari Kalau emosi masih- dia, itu kalau kekuatan masih dari ada Tuhan. hawa nafsu, keinginan daging itu bukan dari Tuhan, itu dari manusia. Lah, mukjizat kan dikasih Tuhan. Contoh nih, Mbak, ada orang menentang. Ayo Yesus, kamu bisa nggak membangkitkan orang mati? Lalu Yesus dikasih kuasa oleh Tuhan, bisa membangkitkan Lazarus. Ayo Musa, kamu dikejar oleh Fir'aun, dikasih kekuatan oleh Allah, bisa membelah lautan. Nabi Muhammad juga, ayo kamu bisa nggak membelah bulan, dikasih kekuatan oleh Allah, ditunjukkan kepada mereka yang menentang. Kan apa bedanya? Sama kan? Siapa yang mengancam dia? Ayo bela Orang kafir di zaman itu, Mbak. Loh. Gimana sih? Mbak pernah belajar gak sih? Iya, 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 iya. Oke, orang kafir ya. Ya iyalah orang kafir, Mbak. Yang melawan Musa kan kafir istilahnya, Mbak. Oh Di ya Bible Tuhan, Anda, tolong aku. di Bible Anda itu orang kafir adalah orang yang tidak percaya dakwah Musa loh. Iya, iya, iya. Gimana? Oke lah Bang, selamat malam. Oke, sama-sama, Mbak. Loh, kenapa ini kok malah senyum-senyum gak jelas ini, guys? Enggak.